Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Anak-anak, walaupun hari ini kita sedang PJJ, semoga tidak mengurangi semangat kalian dalam menuntut ilmu. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi tentang unsur intrinsik cerita. Bu Anis mau tanya, ada yang tahu apa itu unsur intrinsik? Apa itu cerita? Cerita adalah rangkaian peristiwa yang saling berkaitan. Cerita bisa berbentuk dongeng, fabel, legenda, cerita rakyat, dan lain-lain. Cerita dapat memberikan hiburan dan pesan moral. Unsur cerita. Cerita dibentuk oleh dua jenis unsur, yaitu 1. Unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah hal-hal di luar cerita yang ikut memengaruhi isi cerita. Contohnya adalah latar belakang pengarang, budaya, dan nilai sosial. 2. Unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun cerita dari dalam. Tanpa unsur intrinsik, sebuah cerita tidak akan lengkap. Unsur-unsur intrinsik yaitu 1. Tema. 2. Tokoh dan penokohan. 3. Alur. 4. Latar. 5. Sudut pandang. 6. Amanat. Bu Anis akan menjelaskan satu-satu unsur-unsur intrinsik. Anak-anak perhatikan dengan baik ya. 1. Tema. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan utama dalam cerita. Anak-anak bisa memilih tema seperti persahabatan, keberanian, kejujuran, dan kerja keras. Yang kedua adalah tokoh atau penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam cerita, sedangkan penokohan adalah pemberian watak atau sifat pada tokoh. Jenis-jenis tokoh yaitu, ada tokoh utama dan tokoh pembantu. Biasanya tokoh utama itu adalah tokoh yang sering muncul pada sebuah cerita. Contoh watak tokoh yaitu, ada yang baik hati biasa disebut protagonis. Ada yang jahat atau tokoh yang menentang protagonis, seringkali menjadi sumber konflik dalam cerita biasa disebut antagonis. Yang ketiga adalah alur. Alur adalah jalan cerita dari awal sampai akhir. Tahapan alur yaitu 1. Pengenalan. 2. Muncul masalah. 3. Puncak masalah. 4. Penyelesaian masalah. Jenis-jenis alur yaitu, alur maju, sebab akibat, alur mundur, kilas balik. Kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menceritakan kisahnya. Jenis sudut pandang yaitu, 1. Orang pertama, aku. Kalau pakai kata aku, berarti yang bercerita adalah tokoh utama dalam cerita itu sendiri. Seolah-olah kita yang mengalami kejadian di dalam cerita. Contoh, aku berangkat ke sekolah pagi-pagi. Di jalan aku bertemu sahabatku. Jadi, pembaca merasa seperti ikut menjadi si aku. 2. Orang ketiga, dia. Kalau pakai kata dia atau nama tokoh, berarti yang bercerita adalah orang lain, bukan tokoh utama. Penulis hanya menceritakan tentang tokoh. Contoh, dia berangkat ke sekolah pagi-pagi. Di jalan dia bertemu sahabatnya. Pembaca merasa sedang menonton atau mendengar cerita tentang orang lain. Jadi, perbedaan antara sudut pandang yaitu perbedaan gampangnya. Kalau aku, kita seperti masuk ke dalam cerita. Kalau dia, kita seperti menonton cerita orang lain. Yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan atau pelajaran yang disampaikan penulis kepada pembaca. Bisa berupa ajakan berbuat baik, peringatan, atau pelajaran hidup yang bisa diambil pembaca setelah membaca cerita. Contoh amanat yaitu, 1. Jangan mudah menyerah. 2. Jangan suka mencuri. Jadi, amanat adalah pesan baik atau pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita. Baik anak-anak, materi tentang unsur intrinsik sudah Bu Anis jelaskan. Silahkan kalian catat di buku tulis materi yang sudah Bu Anis berikan. Catat poin-poin pentingnya saja.